dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Five, four, three, two, one. Welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman remaja yang dikasih Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa. Kita sungguh bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang tak henti-hentinya kita rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terlebih hari ini kita dapat sama-sama bersekutu. Kita yakin dan percaya bagaimana kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan kita ambil waktu bersatu sejenak. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Kita bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang tak henti-hentinya kita rasakan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, kami percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan luar biasa, kuasa Tuhan sempurna, kuasa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Kami bersyukur di hari ini kami juga dapat terus membangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, setiap apapun yang kami lakukan juga terus berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau terus tolong kami, Kau juga terus jaga dan lindungi kami. Doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak kita adalah Bapak yang setia, Bapak yang begitu luar biasa. Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sama-sama kita meresponi setiap kebaikan Tuhan dengan satu lagu, Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
jiwaku dalam hadirat-Mu. Sekali lagi Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi nyanyikan lagu ini. Sama-sama kita yakini dan imani Bapa kita, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama berdoa. Kita sama-sama naikkan ucapan syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Teman-teman, mari kita sama-sama doakan untuk studi kita di semester yang baru. Kita rindu Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan juga melindungi. Kita doakan juga sama-sama untuk teman-teman kita yang sudah kelas 3 SMA dan juga 3 SMP yang akhir ajaran atau akhir semester ini akan mengikuti ujian akhir nasional. Supaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan juga memimpin. Kita doakan juga sama-sama untuk kesehatan kita, supaya kita terus ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Sungguh kami merasakan bagaimana pimpinan Tuhan
begitu ajaib, begitu luar biasa. Kami dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan sehingga kami juga dapat memasuki tahun 2001. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk studi atau sekolah kami di semester yang baru. Kami rindu Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pelajari juga dapat semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk teman-teman kami yang kelas 3 SMA maupun kelas 3 SMP. Kami berdoa untuk setiap mereka dalam persiapan ujian akhir nasional. Kami rindu Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Kau berikan kemampuan kepada setiap mereka, Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap mereka, Engkau juga berikan pertolongan untuk mereka juga dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus di masa-masa saat ini, di hari-hari ini. Kami rindu penyertaan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang sama juga menaungi kami. Sehingga kami dan keluarga kami juga tetap ada dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya. Amin. Teman-teman, selanjutnya contoh berikan waktu beberapa saat untuk kita dapat sama-sama berdoa secara pribadi. Mungkin ada sesuatu yang sedang kita gumulkan, ada sesuatu yang sedang kita doakan. Mari pada kesempatan di hari ini kita bisa sama-sama doakan. Kita yakin, kita percaya dan kita imani Tuhan akan menolongnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sekali katakan, ku tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Contoh Hedista. Shalom, selamat pagi teman-teman remaja yang dikasih Tuhan. Kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama kembali duduk diam merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak remaja yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan saat ini. Mereka beribadah kepada Tuhan, berikan mereka konsentrasi yang baik.
Berikan mereka pemahaman yang benar, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh mengubahkan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ke depan. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya Tuhan atau ramalan. Nah, pernahkah kamu percaya sama suatu ramalan atau pernah lihat hasil prediksi ramalan seseorang? Nah, untuk kita mencari ramalan itu sekarang sangat mudah ya. Di dalam media sosial itu sudah banyak kita lihat aplikasi-aplikasi. Kalau kamu buka di Play Store di HP, kamu ketik ramalan, itu akan muncul aplikasi-aplikasi yang kamu dapat install. Contohnya Horoscope, Primbon, atau ramalan bintang, yang di situ mengungkapkan, memprediksikan tentang kisah cinta kamu, masa depan kamu, dan hal-hal yang lain. Ya, ataupun di dunia pertelevisian pun sekarang itu banyak juga menampilkan hasil prediksi ramalan. Ya, lamaran pula. Ramalan ya. Nah, contohnya ramalan dari Mbak Yu ya, ataupun ramalan kartu tarot paranormal, kartu tarot yaitu Denny Darko ya. Kalau kita lihat di televisi sekarang sudah bukan lagi hal yang tabu, bahkan sudah mulai dikumandangkan untuk memprediksi masa depan. Nah, saya akan berikan ilustrasi contoh video di YouTube tentang suatu ramalan. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak teman-teman semua untuk tanggal 14 Januari tahun 2021. Luar biasa sekali ya sahabat. Di sini kita cek punya. Oke, untuk Anda yang berulang tahun di tanggal 14 Januari, di sini sudah ada kartu The Seven of Clubs ya. Jadi kartu ini sahabat mengisyaratkan di ulang tahun Anda di tahun yang baru ini, kemungkinan dalam hidup ke depan mungkin ada beberapa kendala ya. Namun yang namanya kendala, apapun yang sudah menanti Anda di depan mata Anda seperti itu ya, Anda harus tetap berjuang sahabat. Berjuang keras untuk menaklukkannya seperti itu. Dan percayalah sahabat bahwa sebesar apapun kendala yang Anda hadapi seperti itu ya, Anda tetap bisa mengatasinya. Oleh karena itu, jangan biarkan diri Anda mengalami tekanan yang terlalu banyak sehingga Anda kalah dengan halangan atau mungkin rintangan tersebut. Jadi Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan tema reading kali ini adalah ciri-ciri jodoh kamu. Jadi aku akan membahas bagaimana kamu dan dia bertemu, termasuk juga cara dia memperlakukan kamu gimana. Yang mana aku akan membahas perjalanan cinta kamu, harapan dia ke kamu, dan surat cintanya dia buat kamu. Di sini aku udah shuffle tadi dan udah aku bagi jadi 3 pile. Di sini ada pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Pilih pakai intuisi kamu. Pilih baik-baik karena kamu cuma boleh pilih satu. Oke, dan kamu bisa lihat dari kartunya atau penandanya mana yang paling memanggil hati kamu. Pilih yang itu satu. Sekarang kita lihat ya ciri-ciri jodoh kamu kayak gimana. Ini aku taruh dulu. Oke, kita punya The Star, Eight of Pentacles, Seven of Wands. Bagaimana cara dia memperlakukan kamu? Di sini aku lihat kamu dan dia akan bertemu di saat kamu sedang tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Jadi, kamu dan dia akan bertemu justru di saat kamu sedang sibuk-sibuknya menata hidup. Menata hidup di sini artinya kamu sedang giat bekerja, kamu sedang sibuk kuliah, kamu sedang sibuk dengan hobi kamu sedang menikmati dunianya kamu dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu. Setelah melihat cuplikan tadi, gimana menurut kamu? Kira-kira ramalan itu baik atau tidak sih untuk kamu? Kamu penasaran, pengen tahu lebih dalam nggak? Ya, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalian mau nggak sih nasib kamu tuh ditentukan oleh kartu? Ataupun nasib kamu divonis atau diprediksi oleh manusia? Ataupun roh-roh yang ada di luar sana yang prediksi hidup kamu ke depan? Nah, melalui firman Tuhan hari ini ada seorang raja yang dia juga mencari peramal atau pencari arwah roh untuk bisa menanyakan nasibnya, yaitu Raja Saul. Kita buka dari 1 Samuel pasal 28 ayat 3 sampai 25. Saya akan menjelaskan lebih singkat lagi. Nah, jadi ini suatu kisah di mana Samuel pada suatu hari Nabi Samuel itu mati, ya. Kemudian Saul pada masa Nabi Samuel masih hidup, Saul itu sudah mengusir
paranormal, para petenung, para pencari arwah untuk mereka pergi keluar dari tanah Israel. Jadi Saul sudah mengusir mereka. Tetapi suatu hari bangsa Israel itu sedang masa-masanya yang terjepit, di mana bangsa musuh yaitu bangsa Filistin itu akan menyerang bangsa Israel. Nah, di situ si Raja Saul ini udah sangat-sangat ketakutan, dia sudah panik apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia berpikir, oh saya tanyakan saja kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh, tapi Tuhan tidak menjawab juga. Dalam mimpi pun Tuhan tidak jawab. Ya. Mengapa Tuhan tidak jawab? Karena Tuhan tidak lagi berkenan kepada si Saul yang hidupnya sudah tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Kemudian Saul tambah panik karena Tuhan tidak menjawab. Akhirnya dia mencari pegawainya, meminta pegawainya mencarikan pemanggil arwah. Nah, pegawainya ini mengatakan, ada Raja Saul, seorang pemanggil arwah ada di kota Endor. Ya, di kota Endor. Lalu Saul dengan cepat dia pergi menyamar bertudungkan kepala untuk mencari si wanita pemanggil arwah. Oke, singkat cerita dicarilah. Lalu perempuan ini mengatakan, kamu ingin memanggil arwah siapa? Dikatakan, saya ingin memanggil arwah Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel muncul dan si pemanggil arwah ini berkata, saya melihat ada roh lahir dari ilahi yang muncul, ya. Lalu Nabi Samuel muncul saat itu dan berkata kepada Saul. Kita lihat di ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Ya, saya akan bacakan di mana peristiwa Samuel berbicara kepada Saul, ya. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus aku perbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya perantaraanku, yaitu Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikan kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Dan seterusnya ayat 19, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin dan seterusnya. Nah, jadi kalau dilihat dari kejadian ini, Saul itu tidak mengerti bagaimana cara menaati Tuhan, ya. Bagaimana dia itu seharusnya, kalau kita lihat di ayat ketiga, dia sebenarnya sudah mengusir para petenung, para paranormal, pencari arwah dan lain-lain. Tetapi dalam keadaan terjepit, dia malah mencari lagi paranormal itu. Karena apa? Karena dia terdesak, tidak tahu harus melakukan apa. Nah, akhirnya Samuel bertemu dengan Saul. Dan kejadian ini mengagetkan si peramal tadi. Dia katakan, saya nggak pernah bertemu roh seperti ini sebelumnya. Dan dia bersuara keras. Karena dia kaget, ternyata Allah mengizinkan rohnya Samuel bertemu dengan Saul. Mengapa Allah izinkan? Disitulah Allah menyatakan murkanya kepada si Saul. Dan Allah menyatakan kutukannya kepada Saul bahwa dia akan kalah melawan bangsa Filistin. Nah, kalau kita lihat ayat ini ya, banyak dipakai orang-orang untuk membenarkan, oh boleh kok kita ke paranormal, karena Raja Saul aja sempat nyari paranormal. Nah, kalau kita baca baik-baik di sini ada kasus khusus, di mana Allah itu memang mengizinkan Samuel itu bertemu dengan Raja Saul. Karena disitulah Tuhan menyatakan kutukannya untuk si Saul. Ya. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita itu boleh percaya ramalan horoskop, ramalan bintang, percaya kepada paranormal, dukun, dan lain-lain? Nah, mari kita lihat ada beberapa ayat firman Tuhan yang mengatakan tentang ini, ya. Yaitu yang pertama, kita meminta petunjuk kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada roh lain? Kalau kita baca dalam Yesaya 8 ayat 19, itu mengatakan, dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allah?
Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi kita orang-orang hidup? Nah, jadi konteks bangsa Israel pada saat itu, bangsa-bangsa sekitar bangsa Israel itu percaya kepada dewa, kepada roh-roh kegelapan. Dan yang percaya kepada Allah itu hanyalah bangsa Israel. Nah, di ayat ini Allah itu menegur bangsa Israel di mana mereka itu meragukan Allah. Mereka kayak masih kembali percaya kepada arwah dewa-dewa, ya, kepada kuasa kegelapan. Nah, makanya di sini Allah mengatakan, bukankah suatu bangsa itu minta petunjuknya pada Allah, ya? Haruskah kita minta petunjuknya pada orang-orang mati untuk kita yang masih hidup? Nah, sebenarnya secara ilmiah itu tidak dibuktikan, ya, hubungan antara rasi bintang, ya, posisi planet dengan tanggal lahir, tahun lahir, dan tempat lahir seseorang. Nggak ada hubungannya secara ilmiah. Berarti kalau nggak ada hubungannya, terus ada ramalan, hasil ramalannya berarti apa? Itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Nah, jadi kalau kita sebenarnya udah percaya hal yang demikian, tanpa sadar kita itu minta petunjuk kepada kuasa kegelapan. Dan itu sama saja kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kita minta petunjuk hidup pada siapa? Pada ramalan, pada roh-roh lain, atau kepada Tuhan? Nah, jadi janganlah kita meminta petunjuk kepada ramalan dan lain-lain, karena itu sama saja kita tidak mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak menduakan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Jadi ayat ini mengatakan kepada siapa sih sebenarnya hati kita percaya, kepada siapa sih sebenarnya kita bergantung. Ketika kita percaya kepada horoskop, ramalan, kartu tarot, itu sebenarnya sama saja kita sudah menduakan Tuhan. Ya, karena tidak mungkin kita itu mempunyai dua kepercayaan. Di ayat ini jelas, kalau kita punya dua kepercayaan, percaya ramalan, percaya Tuhan, itu sama saja kita mengasihi yang lain dan tidak mengasihi yang satunya. Ataupun kita setia kepada yang satu, tapi tidak mengindahkan yang satunya lagi. Jadi kepercayaannya nggak jelas, ya. Nah, dalam PL pun mengungkapkan salah satu karakter Allah itu pencemburu, ya. Artinya apa? Allah tidak mau ada yang lain yang ada dalam posisi kita. Yang harus kita imani yaitu Allah sendiri, ya. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang kita percaya dan kita imani untuk masa depan kita nanti. Makanya kalau kita sudah percaya hal yang demikian, itu sama saja kita sudah menduakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, akulah Tuhan Allahmu. Di Imamat 19 ayat 31 berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, ini ada kesaksian seorang ibu yang tengah sakit keras, dia minta anaknya, nak carikan mama hamba Tuhan. Nah, anaknya mencari ke seorang hamba Tuhan, minta didoakan. Dia begitu gelisahnya dia di tengah kesakitannya. Saking gelisahnya sampai hamba Tuhan ini bertanya, ibu kenapa ibu begitu gelisah sekali gitu. Lalu ibu ini berkata, saya sejujurnya divonis oleh peramal akan mati dalam 3 hari ke depan. Lalu hamba Tuhan ini terus mendampingi. Ternyata sampai 3 hari ke depan ibu ini tidak apa-apa, ya. Akhirnya dia terheran sendiri dan dia minta ampun kepada Tuhan karena sudah sempat menanyakan hidupnya kepada peramal dan akhirnya mengakibatkan ketakutan yang luar biasa. Nah, ini ibu ini entah iseng atau dia tidak tahu firman Tuhan, ya. Terkadang ada juga orang-orang percaya yang masih percaya hal yang demikian, ya. Dan hidup kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan paranormal, ya. Dan Tuhan itu paling tahu rancangan yang terbaik untuk kita itu apa. Masa depan kita itu akan jadi apa. Dan apa yang Tuhan rancangkan untuk kita itu pastilah yang terbaik. Nah, untuk akhir dari firman Tuhan hari ini,
Ada kesaksian seorang mantan peramal, dulunya dia peramal yang hebat di kalangan orang Tionghoa, kemudian dia bertobat percaya kepada Tuhan. Ya, dia seorang mantan peramal Kwamia, dia ahli Feng Shui bernama Yusuf. Ya, jadi dia membongkar bagaimana cara kerja iblis di dalam hidupnya. Lalu seorang tuh ada bertanya sama dia, kok Bapak bisa dapat ilmu sih? Lalu Bapak Yusuf ini berkata, saya dapat ilmu itu dari nenek moyang saya secara turun-temurun. Jadi sejak kecil saya itu sudah diajarkan berpuasa, saya sudah diajarkan untuk qomat kamit menyebutkan mantra. Dan sampai dia besar itu menjadi mata pencaharian dia, yaitu menjadi seorang paranormal. Nah, kemudian ada lagi bertanya, lalu bagaimana Bapak bisa tahu keadaan pasien Bapak, padahal dia belum bicara? Saya bisa tahu keadaan pasien karena saya tuh punya roh penjaga, saya punya roh kuasa setan, kuasa kegelapan. Ketika si pasien datang, roh saya itu akan berbicara dengan roh si pasien. Ini percakapan antara roh. Dan roh setan itu akan mencengkram si roh pasien itu. Nah, ketika pasien dia berkata, saya ada masalah rumah tangga. Lalu si Yusuf berkata, oke, tahun depan Bapak akan bercerai. Lalu setahun kemudian ternyata dia beneran bercerai. Itu karena apa? Dia katakan karena roh yang ada dari saya, roh kuasa gelap itu sudah menguasai, menghasut si roh pasien sampai pasien ini beneran bercerai. Padahal sebelumnya pasien mungkin gak akan bercerai, tapi karena sudah dikuasai kuasa setan rohnya, akhirnya menghasut dia untuk bercerai dan bercerai beneran. Nah, ini fakta yang mengerikan ya, di mana ketika kita berani-beraninya bermain dengan kuasa kegelapan itu yang akan menguasai kita dan menghancurkan hidup kita. Kemudian, kalau kita misalnya ada orang mencari kesuksesan, kedukun dan lain-lain, pasti iblis tuh nggak pernah kasih gratis. Dia pasti minta tumbal, entah keluarga kita, anggota keluarga kita, dan pastinya orang itu akan terjadi pertukaran darah dan mungkin orang itu akan meninggal sebagai tumbalnya. Oke, kemudian dari hal ini kita bisa lihat bagaimana iblis itu tidak punya rancangan yang terbaik untuk kita. Pasti ada suatu hal yang ingin ditukar dengan diri kita. Jadi teman-teman, apa gunanya kita meminta petunjuk kepada ramalan, horoskop, zodiak, dan lain-lain? Karena itu hanya akan membuang waktu kita. Dan kita percaya Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kita. Dalam Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman, percayalah Tuhan sudah merancangkan masa depan yang baik. Sekalipun kamu sekarang merasa dalam keadaan terpuruk, buruk, tapi Tuhan sanggup menjadikan itu baik. Setan itu tak sanggup menjadikan yang buruk menjadi baik. Setan gak sanggup. Yang sanggup menjadikan baik itu hanya Tuhan Allah kita. Jadi ketika kamu dalam masa terpuruk, Tuhan tidak akan pernah kekurangan cara untuk menunjukkan cara yang terbaik untuk kamu. Entah melalui keluarga, teman, atau siapapun, Tuhan tidak akan kekurangan cara. Jadi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, jangan kepada ramalan, horoskop, dan lain-lain yang akan membuat kita semakin gelisah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih kami punya Allah yang luar biasa, Allah Sang Perencana Agung yang merancangkan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan, tolong kami dan ampuni kami jika kami masih percaya membaca hal-hal yang menyangkut ramalan hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya sepenuhnya percaya Allah satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Dan kami percayakan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Teman-teman, kita tetap terhubung, tetap ada dalam komunitas, tetap saling memberikan info, ya, tetap semangat, kita yakin dan percaya Tuhan kita dapat menolong kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Jadi teman-teman tetap ikuti persekutuan BMC Teenagers kita setiap minggu. Dan kalau bisa kita juga ajak teman-teman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.